Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So, after tadi kita ngebahas tentang market update ya, jadi ini adalah pre-analysis jelang the Fed interest rate decision. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dari segi data, research, dan opini juga pribadi saya sudah share di sana. Dan di video kali ini kita akan ngebahas untuk posisi Bitcoin. Jadi teman-teman, salah satu skenario yang kita khawatirkan adalah the Fed di sini dengan dia melakukan ya bisa dibilang segala manuver ya untuk menyelamatkan perbankan. Kita tahu bahwa ada implikasi atau dampak negatif terhadap market, yaitu inflasi naik lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah di satu sisi the Fed mencoba untuk menyelamatkan perbankan, tapi di satu sisi dia tetap harus ngotot untuk naikin suku bunga. Reasonnya adalah supaya menjaga agar inflasi itu tidak naik terlalu tinggi di luar ekspektasi kita karena langkah yang dilakukan oleh the Fed. Itu adalah salah satu sudut pandang yang saya coba untuk perhatikan. Jadi yang dikhawatirkan adalah pada saat the Fed nanti memberikan statement, dia akan bilang bahwa kita naikin 0,25%. Lalu kenapa kali ini nggak ada statement? Mungkin karena di press conference dia bisa menyampaikan dengan lebih dengan bahasa yang mungkin lebih soft ya, supaya market nggak terlalu panik. Dan Indian yang mereka coba sampaikan adalah mungkin untuk batas atas atau tingkat target kenaikan suku bunga the Fed itu masih bisa naik lagi. Itu yang kita perlu waspadai saat ini. Dan yang pasti tidak ada pivot tahun ini. Itu adalah keynote penting yang kita perlu pahami ya, bahwa kita belum tahu sih ke depannya akan terjadi apa ya, karena dengan batas suku bunga yang ditetapkan mungkin di angka 5% ini bisa menyebabkan problem lagi untuk ke depannya, dan kita belum tahu akan seperti apa. Jadi ya itu semua bisa dibilang agak blurry lah ke depannya. Tapi for now, let's see on the Bitcoin price. So far Bitcoin itu naik lumayan signifikan, rally lumayan signifikan setelah kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir terhadap indeks saham, kemudian S&P ya, sebenarnya indeks saham cenderung menguat sih. Terlepas dari situasinya terhadap si Bitcoin ya, terlepas situasinya ya terhadap masalah perbankan yang bisa dibilang cukup mungkin bagi sebagian para pelaku pasar cukup melihat bahwa ini adalah indikasi awal dari terjadinya krisis, which is sebenarnya ya sempat kita bahas di video sebelumnya terkait dengan Silicon Valley Bank yang sebenarnya nggak sebesar yang kita bayangkan. But still ya, nominalnya lumayan besar. Nah, saat ini kalau kita perhatikan untuk posisi Bitcoin, itu rebound, rally lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir mengikuti kasus-kasus yang terjadi. Tapi at some point, saya memperhatikan bahwa kita sedang retest terhadap area support pada bulan Mei 2022 ya. Jadi sebelum terjadinya crash pada bulan Juni, kita masih bertahan di atas level lebih kurang 28.500. Jadi udah pasti di level ini saat ini merupakan area resistance yang bisa dibilang bisa menjadi tahanan kuat untuk Bitcoin sebelum dia kembali untuk rally lagi. Jadi saya mempertimbangkan ada possibility either harga akan tersideways atau harga akan terkoreksi terlebih dahulu, dan bisa jadi dia akan dibawa proses retest sampai ke area resistance sebelumnya, dan itu adalah di kisaran level $25.000. Alright, so jika itu yang terjadi, itu bakal jadi opportunity sih buat teman-teman melakukan buyback ya terhadap koin-koin yang kalian percaya bisa istilahnya bisa kalian keep lah sampai the next bull run. Jadi anggapannya proses yang terjadi adalah retracement atau koreksi atas penguatan yang terjadi beberapa waktu terakhir, dan itu menjadi kesempatan untuk teman-teman istilahnya nambah muatan lah kalau kita bisa bilang seperti itu. Dan memang nggak begitu wise ya kalau misalnya kita ngomongin buy di harga saat ini. Ya menurut saya Bitcoin udah lumayan dekat dengan area targetnya, dan seberapa jauh lagi sih yang diharapkan, kan ibaratnya seperti itu. Jadi antisipasinya adalah what if we can see another rejection first before kita ngelihat dia rally lagi. Jadi anggapannya rejection dan kembali menguat. Nah itu adalah satu bentuk antisipasi aja. Saya nggak bilang Bitcoin akan bener-bener langsung drop pada saat FOMC, tapi ini adalah satu bentuk antisipasi, satu skenario yang kita coba lihat, sehingga kalau buat saya sih personally nggak bikin saya jadi lebih FOMO gitu ya. Saya much prefer buy the dip daripada buy di harga saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, melihat dari skenario yang tadi saya sempat mention di time frame daily, di mana kalau kita cek ya bahwa di level $25.000 itu memiliki area support dan resistance ya, di mana sebelumnya merupakan area
resistance, dan saat ini setelah berhasil di break, maka area tersebut berpotensi menjadi support. Nah, saya mungkin akan sedikit extend areanya dari harusnya di 25.000, saya akan tambahkan area di bawahnya, karena kita lihat di sini ini adalah area akumulasi terakhir oleh para big fund sebelum akhirnya harga rally sampai di atas $28.000, yaitu di kisaran 24.300 ya, kira-kira area tersebut. Jadi kalian bisa lihat harga naik, tersideways sedikit, lalu dia rally, dan semenjak itu kita nggak pernah ngelihat dia bergerak di bawah exponential moving average 21 untuk time frame 4 jam. Nah, cuman yang teman-teman bisa perhatikan, yang saya juga sedang perhatikan adalah bagaimana momentumnya saat ini sudah mulai kelihatan ada pelemahan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat seberapa kuat lari yang pertama, seberapa kuat lari yang kedua, dan seberapa kuat lari yang ketiga. Dan bahkan teman-teman sekalian kalau di sini mau tambahkan, kalian juga bisa lihat bahwa sebenarnya di time frame 1 hour kita juga melihat ya ada probabilitas terbentuknya sebuah rising wedge pattern. Jadi kalau kita lihat di sini seandainya dia terbentuk rising wedge, berarti posisi penguatan mungkin akan terbatas. Akan tetapi teman-teman perlu waspada karena nggak sekali dua kali ya dimana kita ngelihat rising wedge terbentuk tapi harganya pada akhirnya dia breakout ke atas juga dan malah jadi ada percepatan tren. Nah, menurut saya the biggest reason harga bisa seperti itu maybe adalah situasi FOMC besok. Itu bakal menjadi faktor penentu. Dan kalau seandainya before FOMC kita ngelihat harga break, karena kalau kita lihat di sini dia sebenarnya kan udah create higher high ya. Jadi kalian perhatikan di sini ini adalah high level, and then dia create new high level, and then we create new high level. So basically ini adalah area resistance kita untuk saat ini, yaitu di kisaran 28.300 yang kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement from the top to the very bottom ya. Di sini saya nggak tarik dengan si tail candle ini karena saya khawatir ini adalah candle manipulasi ya di hari weekend. Maka kita sama-sama lihat teman-teman sekalian bahwa posisinya Fibonacci 1618 saat ini di level 28.300 itu benar-benar jadi resistance-nya dia. Nah, tinggal teman-teman tambahin apakah kalian mungkin ngelihat di sini sebagai potensi sebuah double top, ya kan? Ada possibility ini adalah double top, kemudian rejection terjadi dan pada akhirnya harga breakdown. Alright, nah itu bisa menjadi satu bentuk antisipasi. Kalau saya sih melihatnya saat ini, ya selama harga belum break dari trendline ini, maka saya berasumsi Bitcoin masih bisa potensi untuk naik lagi. Jadi kita harus sama-sama pahami bahwa saat ini euforia di market terhadap Bitcoin itu lumayan meningkat. Ya, jadi orang udah bukan lagi berada di fase fear, tapi ini mungkin harusnya udah masuk ke fase greed, dimana orang-orang ngelihat ini, wah ini adalah super bullish, banyak orang bilang ini super cycle. Probably kalau misalnya harga breakdown terlebih dahulu, berarti kita bisa antisipasi terhadap adanya kemungkinan koreksi dulu nih teman-teman sampai ke level $25.000, dimana kita lihat di sini merupakan area resistance. So resistance probably become support before kita lihat dia rally lagi. At least itu ya yang tergambarkan pada posisi pergerakan price action kali ini. Yang menjadi concern saya adalah seperti yang tadi saya katakan, saya menilai ini dari segi momentumnya. Seberapa strong yang pertama, seberapa strong yang kedua, dan seberapa strong yang ketiga. Ya kita bisa lihat ya dari segi penguatan itu sebenarnya udah mulai ada pelemahan ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya harga naik lagi, apa penyebabnya dan kira-kira duitnya dari mana? Ya mungkin saat ini itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi saya pikir kalau misalnya corporation atau institution mereka mau melakukan akumulasi lagi, at least mereka akan sabar sedikit nunggu harga sedikit lebih murah. Dan pertanyaannya adalah di level mana? Sejauh ini yang kelihatan $25.000, atau kalau teman-teman mau gunakan Fibonacci retracement atas penguatan yang terjadi saat ini, mungkin kalian bisa tambahkan di area-area seperti Fibo 50 dan 61,8%. Mungkin harga bisa aja ketahan di kisaran area ini. Jadi dia koreksinya nggak jauh sampai ke level bawah, tapi dia ketahan di 61,8, area 25.600. Habis itu dia udah rebound lagi. Alright, so sejauh ini itu yang saya perhatikan. As long teman-teman ya, as long trendline belum break, as long demand zone still hold di level 26.900, artinya masih ada orang yang bersedia beli di sini. Tapi kalau misalkan harga break dari level tersebut, dari trendline, dari demand, berarti kita bisa expecting adanya possibility untuk koreksi lebih dahulu. Dengan demikian, kita bisa dapat kesempatan untuk beli barang lagi atau nambah muatan dari harga yang sedikit lebih murah. I think that's it teman-teman. Update saya singkat, semoga kiranya cukup mencerahkan.
cerahkan ya. Semoga kiranya cukup informatif dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, mungkin sebagai sarana untuk referensi dalam analisa. So I hope it helpful and thank you very much for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers, bye bye.